ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Atur bermun semoga berbahagia sekalian jamaah salat nur kasat-kasat Indonesia yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama nikmat Allah ini kita masih gugur dan langkah aktivitas biasa kajian rutin mingguan yaitu ngecek tafsir. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian ibadah kita yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warga kita diberikan kesehatan yang mengerti, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala macam cobaan, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan keselamatan. Salam dan salam kepada Allah diserahkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau yang kita kerjakan sampai kepada Allah dan nanti dari kiamat kita akan mendapat syafaat dari kiamat yang ada. Bapak sekalian, hari ini masuk ke surat yang apa? At-Takasur ya. Surat At-Takasur. Baik, ini sudah masuk bulan Dzulhijjah ya, tanggal 1 ya. Ya, saya pikir insyaallah pertemuan akan datang dan kita bahas tentang Dzulhijjah sekaligus bahas masalah kurban ya. Masalah kurban. Jadi tenang, jadi surat terakhir di hari ini kita bisa tuntaskan, semoga cukup waktunya. Karena memang pembahasan ini agak sedikit lama nih. Karena banyak kalimat-kalimat gabel yang sedang harus kita uraikan terus. Tapi kalau mudah-mudahan oke, bapak dulu itu buat saya gampang. Surat At-Takasur ini berjumlah 8 ayat. Kalau secara urutan surat, ulama mengatakan surat ini adalah urutan yang ke-102. 102 diturunkannya ayat Quran, ya, diturunkannya ayat Quran. Memang kalau dia di sana itu sudah ujian ya. Nah, kemudian masalah pengelompokan surat ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia surat Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Berkaitan dengan asbabun nuzul, ada 3 pendapat asbabun nuzul surat ini. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya surat At-Takasur. Jadi ada 3 cerita, ada 3 sebab diturunkannya surat At-Takasur ini menurut riwayat yang dicatat oleh para ulama. Yang pertama, sebab turunnya surat At-Takasur ini dulu ketika di Mekah zaman jahiliyah itu terjadi persaingan antar suku. Karena di Arab sana itu pada masa zaman jahiliyah terjadi persaingan antar suku ya. Karena di sana suku banyak. Sama ke Indonesia sukunya banyak ya. Ada suku Jawa, suku Padang, suku Sunda, suku Batak, suku Ambon, suku Madura, macam-macam. Nah, tiap-tiap suku itu bersaing satu sama lain. Nah, terjadilah persaingan besar antara 2 suku besar kaum Quraisy, yaitu suku Abdi Manaf dan suku Bani Syahn. Nah, suku Bani Syahn dan Bani Abdi Manaf ini berseteru, main bangga-banggaan, main hebat-hebatan. Ya, sampai waktu itu mereka menunjukkan harta masing-masing, kekayaan. Ini orang-orang kaya, ini orang-orang yang hebat. Nah, jadi antara 2 suku ini saling berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik, kaya, dan sebagainya. Sampai-sampai saking mereka nggak mau taruh sama mau kalah dalam persaingan, mereka sampai nyamperin ke kuburan. Nyamperin ke kuburan apa itu sampai dihitung kuburannya. Ini kuburan si fulan ini orangnya begini, ini si fulan orang begini. Itu sampai kuburan itu didatengin untuk main apa? Lomba-lomba main pengaruh besar, yang gede-gedean. Kan ada tuh sekarang orang yang apa? Bangga-banggain keturunan, Pak. Bangga-banggain keturunan. Nah, kalau dikaitkan, nanti coba kita kaitkan asbabun nuzul ayat ini dengan kondisi sekarang. Ini sangat banyak sekali dalam sini. Sampai mereka itu datang ke kuburan untuk bersaing. Dari Abdul Manaf ngomong, suku Abdul Manaf ini dulu ketua saya, dia punya ini tokoh ini. Jadi semuanya saling
membanggakan orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam kuburan. Sampai segitunya mereka bersaing, sampai orang sudah meninggal pun diajak bersaing. Itu pendapat yang pertama. Nah, asbabun nuzul pendapat yang kedua, ini terjadi persaingan suku di Madinah. Makanya surat ini dibilangnya surat Madaniyah. Terjadilah persaingan antara Bani Haris dan Bani Harisah. Bani Haris dan Bani Harisah sama dua-duanya, pengen kayak bangga-banggaan suku. Pokoknya suku gue yang paling hebat deh, suku gue paling kaya, paling banyak hartanya, paling banyak orang terkenalnya, paling banyak orang-orang pinternya, paling banyak orang-orang hebat. Itu saling membanggakan suku masing-masing. Ketika yang hidup sudah dihitung masih kalah juga, yang mati pun disampaikan. Kuburannya dihitung. Ini dulu dia adalah kepala suku saya, dulu dia begini, yang ini begini itu. Sampai kuburan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu dihitung. Sampai mereka datang ke kuburan untuk membanggakan sukunya. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Ada juga pendapat ketiga, asbabun nuzul ayat ini karena apa? Karena sikap orang-orang Yahudi yang terlalu membanggakan kelebihannya. Memang orang Yahudi itu walaupun dia sedikit komunitasnya, tapi memang memiliki kelebihan yang luar biasa. Kekayaannya, kepintarannya, kecerdasannya, kemudian lagi kecerdikannya, itu orang Yahudi memang menguasai. Jadi mereka membanggakan sukunya dan menganggap remeh suku-suku yang lain di luar Yahudi. Inilah tiga asbabun nuzul, tiga cerita yang menyebabkan turunnya ayat. Ya, artinya surat At-Takasur. Pertama, persaingan antara Bani Abdi Manaf dan Bani Saham di Quraisy. Yang kedua, terjadi yang persaingan antara Bani Haris dan Bani Harisah di Madinah. Yang ketiga, sifat membanggakan diri orang Yahudi. Inilah turun ayat ini, maka ayat ini nanti akan ada korelasinya dengan kejadian ayat yang tadi. Baik, ini jumlahnya 8 ayat. At-Takasur artinya apa? Bermewah-mewah, bermegah-megah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya udah, kita bahas Bismillah lagi ya. Kita bahas dulu seperti awal-awal. Alhaakumut takatsur. Di situ artinya apa? Bermegah-megahan dan telah melalaikan, gitu ya. Baik. Alhaakumut takatsur. Alhaakum ini huruf alif lamnya bukan huruf alif lam nakiro atau marifat, atau bukan huruf istidrak seperti kalimat alhamdulillah, kemudian anas yang menunjukkan sesuatu itu khusus atau umum. Tapi alhaakum ini alnya kata dasar. Asal kata dasar alha yulhi. Artinya apa? Alha yulhi itu artinya dia itu menyibukkan. Alhaakum kalau bisa diartikan kesibukan. Kamu telah disibukkan, sehingga kesibukan itu menyebabkan mereka lalai. Gitu. Jadi mengerjakan suatu pekerjaan untuk meninggalkan pekerjaan yang lebih bermanfaat, itu namanya alha. Sekali lagi, meninggalkan pekerjaan yang bermanfaat demi pekerjaan yang tidak atau kurang bermanfaat.